Kenapa kita bisa bilang langkah kuda ini langkah yang sangat fatal? Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan trik catur putih menang cepat saat membuka permainan dengan pion ke E4. Pertama, jika hitam membalas dengan pion ke D5, kita bisa menggerakkan kuda ke F3. Dan jika hitam di sini pion ke D6, kita majukan pion ke D4, mengajak pertukaran pion. Di posisi ini, terkadang hitam memilih mengabaikan pion dengan memajukan pion ke H6, mencegah pergerakan kuda ke G5. Dan ada juga yang pion kali pion. Jika pion ke H6, kita majukan pion ke D5. Langkah pembukaan ini jelas membuka jalur menteri hitam untuk melakukan sekak pada raja putih. Jika benar hitam melakukan sekak di petak A5, kita tutup saja dengan gajah, sekaligus menyerang balik menteri. Bisa dipastikan hitam akan menghindari serangan gajah ini. Dan di sini terlihat pion B2 ini tidak terlindungi. Besar kemungkinan hitam akan menyerang pion B2 ini dengan menggeserkan menterinya ke B6. Pion B2 ini biarkan saja tanpa perlindungan. Dengan pura-pura lupa atau tidak tahu, kita langkahkan kuda ke C3. Inilah yang dinamakan jebakan pion racun. Di sini kita sengaja menggratiskan pion B2 ini agar menteri hitam mau memakannya. Buat pemain hitam yang rakus dan belum tahu jebakan ini, pasti menteri kali pion B2. Setelah menteri hitam memakannya, dalam beberapa langkah lagi racun pion itu akan bereaksi dan pastinya akan mengancam keselamatan menteri hitam ini. Bahkan lebih parahnya lagi, jika hitam tidak menemukan obatnya, bisa merembet ke rajanya. Kalian pasti penasaran kan? Seperti apa reaksinya? Langkah kita berikutnya yaitu menggeserkan benteng ke B1, mengancam menteri. Dan di sini hanya ada satu petak yang aman untuk hitam melarikan menterinya, yaitu petak A3. Dan jika benar hitam menyelamatkan menterinya ke petak A3, kita langkahkan saja kuda ke B5, mengancam menteri, sekaligus mengancam skak benteng di petak C7. Hanya ada 3 petak pilihan buat menteri menghindari ancaman kuda, yaitu petak A6, memakan pion di petak A2, dan petak A4. Pertama, jika menteri hitam ke petak A6, maka kuda kita akan ke C7. Dan yang terjadi adalah skak ster dan benteng. Raja geser, maka kuda kali menteri. Ya, tentu saja petak A6 ini tidak aman buat menteri hitam. Jadi, tidak mungkin menteri hitam lari ke A6. Dan bagaimana jika hitam menteri kali pion A2? Jika menteri kali pion A2, maka kita ancam saja menterinya dengan benteng ke A1. Dan menteri hitam hanya bisa geser ke petak B2. Lalu kita serang menterinya dengan gajah ke C3. Dan akhirnya menteri hitam hanya bisa pasrah dan memakan benteng. Lalu kita makan menterinya dengan menteri. Jadi petak A2 ini tidak aman buat menteri hitam. Sebagai pilihan terakhirnya yaitu petak A4. Sepertinya petak A4 ini cukup aman buat menteri hitam. Padahal dengan gesernya menteri ke A4, racun pion yang tadi malah merembet ke rajanya, karena kuda kita akan memakan pion D6 dan skak.
Jika pion kali kuda, maka gajah ke B5 skakster. Dengan hitam memakan kuda ini, sudah dipastikan menteri hitam akan hilang. Jadi, jika hitam tidak mau kehilangan menterinya, berarti hitam harus menggeserkan rajanya. Dan raja hitam hanya dapat geser ke D8. Karena jika geser ke D7, hitam bisa kehilangan menteri juga. Dan jika raja geser ke D8, maka kuda kali pion F7 skak benteng. Raja tidak dapat geser ke E8 atau ke D7 karena gajah akan ke B5 skakster. Jadi jika hitam tidak ingin kehilangan menterinya, raja gesernya ke petak C7. Padahal dengan gesernya raja ke C7 itu sama dengan bunuh diri. Di posisi ini kita hanya perlu 3 langkah saja untuk mematikan raja hitam. Langkah pertama, kita gajah ke F4 skak. Raja tidak dapat geser ke D7 karena skakster dengan gajah. Tidak dapat geser ke D8 karena ada kuda. Tidak dapat geser ke B6 karena ada benteng. Tidak dapat geser ke C6 karena ada pion. Jadi, di sini hitam hanya dapat menghalangi dengan pion ke D5. Tapi percuma saja, karena pion kita dapat melakukan N pasan, yaitu memotong pion skak. Di sini ada 2 langkah pilihan terakhir buat hitam. Apakah menutup skak dengan gajah atau raja geser ke petak C6? Jika gajah menutup skak, maka menteri kali gajah dan skak mat. Raja tidak ada petak untuk geser karena semua petak sudah terkontrol putih. Atau jika raja geser ke C6, maka kuda ke D8 skak mat juga. Tidak ada petak untuk hitam menggeserkan rajanya karena semua petak sudah terkontrol putih. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Di sini hitam pion kali pion dan kuda kita kali pion. Lalu hitam kuda ke F6 mengancam pion M4. Kita lindungi pion M4 ini dengan kuda ke C3. Hitam memajukan pion ke E6 membuka jalan gajah. Lalu kita gerakan gajah ke G5 mengunci kuda. Hitam kuda ke D7 melindungi kuda. Kita pion ke F4, hitam gajah ke E7 menutup kuncian gajah terhadap kuda agar kudanya bebas bergerak. Lalu menteri kita ke F3 membuka jalan raja untuk kita blokade panjang nantinya. Jika hitam memajukan pion ke A6 menutup serangan kuda, disinilah saatnya blokade panjang mengaktifkan serangan benteng. Dan pada posisi ini, hitam dapat berencana untuk menyerang menteri dengan kuda ke E5. Tapi kuda belum dapat bergerak ke E5 karena masih ada pion. Buat hitam yang berencana menyerang menteri, bisa dipastikan akan memajukan pion ke H6 mengusir gajah. Dan setelah gajah kita mundur, hitam akan memajukan pion ke G5 untuk mengambil pion kita agar tidak menghalangi kuda. Setelah pion kali pion, kuda hitam dapat duduk di petak E5 mengancam menteri. Itu sangat menguntungkan kita tentunya. Biarkan saja menteri kita dimakan kuda. Kita pion kali kuda. Dan pion kita jadi mengancam gajah. Jika kuda kali menteri, kita pion kali gajah mengancam menteri. Jika menteri menghindari ancaman pion ini ke A5, kita makan kudanya dengan pion. Dan ini sangat menguntungkan kita, bukan? Menteri kita ditukar dengan 3 perwira. Jika menterinya ke H5 mengancam gajah, kita gerakan saja gajah kita ke F6 mengancam benteng. Benteng bisa dipastikan akan geser ke G8.
kita gajah ke C4. Di posisi saat ini, hitam pasti sangat terganggu sekali dengan keberadaan pion yang berada di petak E7. Satu-satunya pelindung pion E7 saat ini yaitu gajah yang di F6. Dan gajah yang berada di petak F6 itu nampak sangat gampang untuk diambil oleh hitam. Pastinya benteng akan ke G6 mengancam gajah. Padahal itu salah satu upaya kita untuk memperdaya hitam agar kita dapat mematikan raja hitam dengan cepat. Setelah benteng ke G6 mengancam gajah, kita majukan pion ke E5 melindungi gajah. Sekaligus kita bertujuan agar hitam memakannya dengan pion. Ya jelas di sini buat hitam yang fokus ingin mendapatkan gajah pasti akan memakan pion dengan pion, karena gajah kita tidak akan selamat setelahnya. Gajah kita tidak dapat memakan pion kembali karena ada menteri, dan kalaupun menghindar ke halapan akan dikejar dengan benteng nantinya. Padahal di sini kita tidak akan menyelamatkan gajah, tapi kita akan mendobel perlindungan pion dengan kuda ke F5. Sekaligus membuka serangan benteng ke D8 untuk melakukan skakmat nantinya. Hitam saat ini tidak dapat memakan gajah karena benteng akan ke D8 skakmat. Checkmate. Raja tidak dapat memakan pion karena terlindungi kuda. Dan di posisi ini, pion atau menteri tidak dapat memakan kuda karena benteng ke D8 skakmat. Checkmate. Raja tidak dapat memakan pion karena ada gajah. Lalu, bagaimana jika hitam menutup serangan benteng kita dengan gajah? Jika gajah ke D7 menutup serangan benteng, kuda kita ke D6 skakmat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah kita brokade panjang, hitam tidak memajukan pion ke H6, tapi hitam melakukan brokade pendek terlebih dahulu. Lalu kita gerakan gajah ke C4. Setelah hitam pion ke H6 mengancam gajah, kita majukan pion ke H4, membiarkan gajah kita dimakan dengan pion. Jika pion kali gajah, H4 kali G5. Setelah kuda pergi, misalkan ke H7, menteri kita dapat duduk di petak H5. Dan setelah ini bisa dipastikan kita yang akan memenangkan permainan. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita membuka permainan dengan pion ke E4, di sini kita membalas dengan pion ke D5 mengajak pertukaran pion. Jika hitam membalas dengan pion ke D5 alias seken rinapian, agar kita dapat menang dengan cepat, kita gunakan Blackmar Gambit, yaitu pion ke D4, membiarkan pion E4 ini dimakan hitam. Jika pion kita dimakan, kita majukan kuda ke C3 mengancam pion. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jika gajah melindungi pion, bagaimana jika kuda melindungi pion ke F6, bagaimana jika pion ke F5, dan di sini kita akan membahas gerakan hitam yang berbeda. Yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana jika hitam tidak melindungi pionnya, karena sudah tahu resikonya jika pion itu dilindungi. Di sini hitam memajukan kudanya ke C6 menyerang pion D4. Kita tinggal majukan saja pion D4 ini menyerang kuda ke D5. Dan kemungkinan besar kuda akan maju menyerang kita. Jika betul kuda hitam ke E5, kita majukan menteri ke D4 mengancam kuda. Dan di sini kita akan dapat melakukan sebuah jebakan pengorbanan menteri,
jika hitam melarikan kudanya ke G6. Setelah kuda ke G6, kita gajah ke B5. Skak. Nah, di sini langkah terbaik hitam itu menutupnya dengan gajah. Tapi buat pemain hitam yang belum tahu jebakan ini, pastinya akan menutupnya dengan pion. Dugaan hitam, kita ini tidak akan berani memakan pion karena menteri kita terbuka tanpa perlindungan dan bisa hilang dimakan dengan menterinya. Padahal itu adalah jebakan kita untuk mempercepat kemenangan. Ya, kita makan saja pionnya dengan pion skak. Secara otomatis pion kita ini jadi mengancam gajah dan benteng. Langkah terbaik hitam di sini raja geser ke D8 dan kita akan mendapatkan benteng nantinya, sekaligus pion kita dijadikan menteri. Gajah tidak dapat menutup skak karena pion kita kali benteng dan pionnya kita jadikan menteri skakmat. Checkmate. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda kita ke C3 mengancam pion, hitam melindunginya dengan kuda. Kita majukan pion ke F3 mengancam pion. Pion kali pion, menteri kali pion. Jebakan kita di posisi ini adalah pion D4 yang sengaja kita gratiskan. Kita berupaya memancing lawan agar mau memakannya dengan menteri. Jika betul hitam tergiur dengan pion D4 kita yang gratis ini, maka posisi kita akan sangat menyulitkan hitam nantinya. Kita akan lebih mudah melakukan serangan dengan cepat. Setelah menteri kali pion D4, kita ancam menterinya dengan gajah ke E3. Di posisi ini ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan hitam. Langkah terbaik hitam di sini memundurkan menterinya ke belakang. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara putih mengalahkan hitam saat menteri mundur ke belakang, silahkan kalian kunjungi channel ini dan silahkan dibuka playlistnya. Di sini hitam bisa melarikan menterinya ke H4 skak, bisa ke E5 mengunci gajah, bisa juga menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri, atau bisa juga menteri langsung ke B4 mengancam pion. Jika menteri ke H4 skak, maka kita tutup saja dengan pion dan menteri hitam dapat ke B4 mengancam pion. Lalu kita melindungi pion B2 ini dengan cara melakukan blokade panjang, dan pion B2 ini jadi terlindungi raja sekaligus kita membuka serangan benteng. Saat ini posisi menteri dan benteng berada di jalur yang sama. Hal itu sengaja kita lakukan agar hitam dapat masuk ke perangkap kita berikutnya, yaitu gajah tergiur untuk mendapatkan benteng kita ini dengan memajukan gajahnya ke G4 mengancam menteri. Jika betul gajah ke G4 mengancam menteri, maka kita langkahkan kuda ke B5 mengancam skakmat di petak C7. Dan saat ini hitam tidak dapat memakan menteri dengan gajah karena kuda kita kali pion C7 skakmat. Checkmate. Berarti di sini hitam harus menyelamatkan rajanya terlebih dahulu. Misalkan dengan kuda ke A6 melindungi pion C7. Kita makan saja pion B7 ini dengan menteri sekaligus benteng jadi terancam. Jika benteng ke B8 mengancam menteri, kita makan saja bentengnya dengan menteri skak. Kuda kali menteri, kuda kali pion C7 skakmat. Checkmate. Lalu bagaimana jika hitam menyelamatkan rajanya dengan menteri ke A5 melindungi pion C7? Ya, sama. Menteri kita ini kali pion B7 mengancam benteng. Gajah tidak dapat kali benteng karena menteri ke C8 skakmat. Checkmate.
Sekarang kita lihat lagi ke belakang ketika posisi menteri hitam terancam gajah. Di sini hitam melangkahkan menterinya ke G4, mengajak pertukaran menteri. Kita geserkan saja menteri kita ke F2. Jika setelah menteri kita ke F2, hitam melangkahkan menterinya ke B4 mengancam pion, kita lakukan pergerakan yang sama seperti tadi, yaitu blokade panjang membuka serangan benteng. Jika hitam mengancam menteri dengan kuda ke G4, kita langkahkan kuda ke D5, mengancam skakmat di petak C7, sekaligus mengancam menteri juga. Jadi hitam di sini tidak dapat memakan menteri dengan kudanya karena kuda kita akan ke C7 skakmat. Checkmate. Tentunya di sini hitam harus menyelamatkan rajanya terlebih dahulu, misalkan dengan menteri ke A5 melindungi pion C7. Dengan bergeraknya menteri ke A5, di sini kita dapat menggerakkan gajah ke B5 skak. Menteri tidak dapat memakan gajah karena kuda kita dapat kali pion C7 Checkmate. dan skakmat. Jadi di sini hitam menutupnya dengan pion. Jika hitam menutupnya dengan pion, kita tutup saja pergerakan menterinya dengan gajah ke B6. Dengan gajah kita ke B6, kuda masih belum dapat memakan menteri karena kuda kita dapat ke C7 skakmat. Dan kuda kita juga tidak dapat dimakan dengan pion karena ada gajah. Bagaimana jika gajah kita yang di B6 ini dimakan dengan menteri? Ya, kita makan kembali menterinya dengan menteri. Setelah menteri kita dimakan dengan pion, kuda kita ke C7 skakmat. Checkmate. Kita kembali lagi ke belakang ketika menteri hitam diancam gajah. Di sini hitam menggeserkan menterinya ke E5 mengunci gajah. Kita majukan pion terlebih dahulu menutup pergerakan gajah ke G4. Dan hitam gajah ke E6. Di sini kita tidak memakan pion B7 karena gajah kita ada dalam ancaman menteri dan dapat memperlambat serangan kita nantinya. Yang kita lakukan saat ini yaitu blokade panjang terlebih dahulu, mengaktifkan serangan benteng. Jika hitam memajukan pion ke C6 untuk menutup serangan menteri, maka kita keluarkan gajah kita ke D3, berupaya untuk memberikan kesempatan hitam agar blokade panjang nantinya. Dan juga gajah kita dapat menutup pergerakan gajah ke F5. Hitam yang berniat blokade panjang pastinya mengeluarkan kuda ke D7, membuka jalan raja untuk blokade panjang. Dan kita kuda ke E2, membuka jalan benteng. Setelah hitam blokade panjang, kita ancam menterinya dengan gajah. Dan hitam dapat melarikan menterinya ke A5, membantu gajah menyerang pion A2. Kita majukan pion ke B3, berupaya agar menteri hitam mau melakukan skak ke A3. Jika betul menteri ke A3 skak, kita geserkan saja raja ke B1. Sama, ini masih dalam upaya agar hitam menyusul serangannya ke pojok dengan serangan gajah gelap nantinya. Jika jebakan kita ini berhasil, bisa dipastikan hitam akan memajukan pionnya membuka serangan gajah gelapnya. Kita tidak usah panik. Kita langkahkan kuda ke A3 dengan tujuan menutup pergerakan menteri di garis A untuk kita nanti melakukan gerakan paksa yang sangat cantik dengan mengorbankan menteri. Jika hitam tidak tahu akan tujuan kita yang sebenarnya, tentu hitam akan melanjutkan serangan gajah gelapnya. Setelah gajah gelapnya ke G7 melakukan serangan, maka di sini kita dapat melakukan langkah yang tidak terduga oleh hitam, yaitu menteri kita kali pion C6 skak. Hitam tidak punya pergerakan lain selain memakan menteri kita dengan pion. Pion kali menteri, gajah kita ke A6 skakmat. Checkmate.
Raja tidak dapat geser karena semua petak untuk lari raja sudah dikuasai gajah. Kita lihat lagi ke belakang. Setelah kita pion ke D4, menggratiskan pion E4. Di sini hitam tidak pion kali pion, tapi memajukan pion ke C6. Pada posisi ini kita akan menunjukkan dua pergerakan yang dapat mematikan hitam dengan cepat, yaitu kita dapat mengalahkan cepat dengan pion kali pion, dan kita juga dapat mengalahkan hitam dengan cepat dengan kuda ke C3 melindungi pion. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita dapat membawa hitam ke posisi yang dimana kita dapat melakukan skakmat dengan gajah. Kita atur gerakan dengan cara pion kali pion. Setelah kita pion kali pion, biasanya hitam memakan kembali pion kita dengan menteri. Kita gerakan kuda ke C3 mengancam menteri, dan menteri akan ke A5 mengunci kuda. Lalu kita langkahkan kuda ke F3. Dan di sini langkah yang dapat membawa hitam terjebak ke posisi yang kita inginkan, yaitu hitam menggerakkan gajahnya mengunci kuda ke G4. Lalu kita gerakan gajah ke F4. Jika hitam pion ke E6 membuka serangan gajah, itu adalah gerakan yang nantinya kita dapat mematikan raja dengan melakukan pengorbanan menteri dan akan mati dengan gajah. Di posisi saat ini, yang dapat mempercepat kemenangan kita itu, menteri kita harus berada di F3. Misalkan setelah pion kita ke H3 mengancam gajah, hitam gajah kali kuda, kita menteri kali gajah. Di posisi seperti ini, biasanya gajah akan ke B4 membantu menteri mengunci kuda. Kita gerakan gajah ke E2, yang tujuan umumnya untuk membuka jalan raja melakukan blokade pendek. Tapi di sini kita bertujuan lain. Kita akan membawa menteri hitam ke pojok petak H1 nantinya. Jika di posisi ini hitam menggerakkan kuda ke D7 membuka jalan raja blokade panjang, kita majukan pion ke A3 mengancam gajah, dan hitam tidak akan melarikan gajahnya karena menteri sejajar di jalur benteng yang tidak ada pelindung. Pastinya hitam akan melakukan blokade panjang. Coba kalian perhatikan posisi ini untuk nanti kalian terapkan saat bermain catur. Ini adalah posisi yang kita tunggu. Kita di sini akan memberi umpan dengan dua benteng untuk nanti kita dapat melakukan problem mematikan raja dalam dua langkah. Di sini kita pion kali gajah, dan benteng gratis kita jadi terbuka. Seharusnya menteri hitam ini memakan pion, tapi buat hitam yang terjebak umpan dari kita akan senang hati karena dapat benteng dan skak. Nah, di sini kita jangan menutup dengan kuda, tapi kita akan membawa menteri ke petak H1 dengan cara kita geserkan raja membuka benteng mengancam menteri. Benteng kita ini tidak ada pelindung, ya pasti hitam akan memakannya. Nah, setelah hitam memakan benteng, barulah kita menteri kali pion skak, memaksa hitam untuk memakannya. Hitam tidak punya pilihan lain selain memakan menteri. Setelah pion kali menteri, otomatis gajah kita dapat bergerak ke A6 dan skakmat. Checkmate. Itulah gerakan hitam yang dapat membawa ke posisi mati dengan gajah. Kita kembali lagi ke belakang. Di posisi ini, kita akan menunjukkan cara kedua, yaitu kita tidak dengan pion kali pion, tapi kita kuda ke C3 melindungi pion. Gerakan ini lebih cepat. Jika pion kali pion, kita kuda kali pion.
Dan di posisi ini ada dua pergerakan yang sering dilakukan hitam. Bisa gajah ke F5 mengancam kuda, bisa juga kuda ke F6 mengajak pertukaran kuda. Jika gajah ke F5 mengancam kuda, kuda kita ke G3 balik mengancam gajah. Dan hitam menggerakkan gajahnya ke G6. Lalu kita kuda ke F3 bertujuan mengancam gajah. Buat hitam yang tidak ingin kehilangan gajahnya, pasti akan memajukan pion membuka jalan untuk kabur gajah. Dan kita lanjutkan tujuan kita mengancam gajah agar gajahnya mundur ke H7. Karena kita akan memajukan menteri ke H5 mengancam skakmat di petak F7. Itulah posisi yang dapat mempercepat kekalahan hitam. Jadi, jika kalian saat bermain menemukan posisi seperti ini, jelas kita akan unggul karena kita akan dengan mudah menekan hitam. Menteri tidak akan memakan pion karena menteri akan kali pion F7 skak. Raja geser, menteri kali gajah skak, dan seterusnya. Lalu bagaimana jika hitam memajukan pion ke G6 menghadang pergerakan menteri sekaligus mengancam menteri? Kita tidak usah melarikan menteri. Kita cukup mengganti serangan dengan menggerakkan gajah ke C4. Dan hitam terancam skakmat juga di petak F7. Jadi hitam tidak dapat memakan menteri dengan pion karena gajah kali pion F7 skakmat. Raja tidak dapat geser atau memakan gajah karena ada kuda. Di posisi saat ini, satu-satunya jalan terbaik hitam untuk menyelamatkan rajanya yaitu pion ke N6 menghadang pergerakan gajah. Di situ baru kita menggeserkan menteri ke E2. Kenapa harus ke E2? Karena jika kita menggerakkan menteri ke F3, itu terlalu nampak serangannya, dan hitam masih dapat melindunginya dengan menteri ke E7. Jadi, di sini kita gerakan menteri ke E2 karena gerakan ini sangat halus dan tidak nampak berbahaya, hingga hitam dapat memakan umpan dari kita, yaitu pion D4 yang gratis ini. Setelah menteri kali pion, kita kuda kali pion F7 mengancam benteng. Raja kali kuda, menteri kali pion skak. Raja geser, kita menteri ke F7 skakmat. Checkmate. Sekarang kita kembali lagi ke belakang, yaitu di posisi setelah kita kuda kali pion E4. Di sini hitam tidak mengancam kuda dengan gajah, tapi memajukan kudanya ke F6 mengajak pertukaran kuda. Lalu kita lindungi kuda kita dengan menteri ke D3. Ini adalah teknik gerakan untuk membawa hitam ke problem mematikan raja hitam dalam 3 langkah. Untuk menerapkan teknik ini akan berlaku jika lawan yang kita hadapi suka bermain gambit. Dan di posisi ini, hitam dapat mengajukan gambit dengan pion ke E5. Tujuannya hitam yaitu untuk menekan kita, karena hitam dapat menekan raja kita nantinya. Dan di sini kita menerima gambit dari hitam, yaitu pion kali pion mengancam kuda. Buat hitam yang melakukan teknik seperti ini akan menggerakkan menterinya ke A5 skak. Kita tutup dengan gajah, dan hitam menteri kali pion. Lihat, posisi seperti ini sekilas hitam yang untung posisi, karena saat ini menteri mengunci kuda dan mengancam pion B2. Dan kuda kita tidak dapat menutup ancaman menteri hitam terhadap pion karena open skak terkunci menteri. Padahal posisi saat ini justru sebaliknya. Posisi kita akan sangat diuntungkan. Lalu kita brokade panjang melindungi pion B2, juga mengaktifkan serangan benteng.
dan kita sengaja menggratiskan kuda kita. Saat ini hitam tidak dapat memakan kuda dengan menteri, karena menterinya bisa hilang dengan benteng. Jika hitam tidak dapat menduga langkah kita selanjutnya, pasti kuda kali kuda. Dan hitam untung perwira saat ini, karena dapat kuda. Nah, di posisi inilah kita akan melakukan problem mematikan raja dalam 3 langkah. Pasti kalian sering kan menemukan posisi seperti ini saat bermain catur? Lalu, apa yang akan kita lakukan saat ini? Yang akan kita lakukan adalah menggerakkan menteri ke D8. Pengorbanan menteri. Saat ini tidak ada perwira yang dapat memakan menteri kita, dan raja tidak dapat geser ke petak lain kecuali memakan menteri kita. Dan langkah kedua, kita gajah ke G5, double skak. Dan di langkah ketiga, hitam tinggal pilih mau mati dengan apa. Apakah mau matinya dengan gajah atau mau matinya dengan benteng? Karena masih ada 2 pilihan untuk raja geser. Jika gesernya ke C7, gajah akan ke D8, skakmat. Checkmate. Dan jika raja gesernya ke E8, benteng ke D8, skakmat. Checkmate. Itulah sebagian contoh cara menang cepat. Setelah kita membuka permainan ke-4, Kita menemukan posisi seperti ini. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah kita pion ke E4, hitam membalas dengan pion ke E5. Langkah lawan selanjutnya itu bisa berbeda-beda. Jadi gerakan kita juga tentu akan berbeda juga saat membalasnya. Dari balasan hitam ke E5 ini, hitam juga dapat menggunakan banyak variasi. Apalagi kita sebagai putih yang memulai permainan bisa menggunakan banyak pilihan gerakan. Bisa dimulai dengan gerakan kuda ke F3, bisa dimulai dengan gerakan kuda ke C3, bisa dimulai dengan gerakan pion ke F4, dan banyak lagi yang lainnya yang akan kita bahas dan yang sudah kita bahas. Pertama, yaitu kita menggerakkan kuda ke F3. Setelah kita menggerakkan kuda ke F3, kita sering menjumpai balasan hitam dengan pion ke D6, dan sering juga menjumpai balasan hitam dengan kuda ke C6. Pertama, jika hitam membalas dengan pion ke D6, berencana akan memajukan pionnya ke F5 atau akan menyerang kuda, kita balas dengan gajah ke C4. Setelah pion ke F5, kita kuda ke C3, melindungi pion. Dan biasanya hitam kudanya akan bergerak ke F6 menekan pion E4. Kita pion ke D4, pion kali pion, menteri kali pion. Lalu bagaimana jika gajah ke D7? Dengan hitam menggerakkan gajah ke D7, kita juga dapat mengalahkan hitam dengan cepat. Kuda kita bergerak ke G5. Di posisi ini, hitam tidak akan menduga gerakan kita selanjutnya. Jika gajah ke E7, itu lebih baik. Kuda kita ke F7 mengancam menteri dan benteng. Dan nantinya kita akan dapat benteng. Langkah hitam yang sangat fatal di sini yaitu kuda ke C6. Kenapa kita bisa bilang langkah kuda ini langkah yang sangat fatal? Karena gajah ke F7 skak. Raja hanya dapat geser ke E7. Disinilah langkah kita sebagai putih yang jarang orang ketahui. Menteri kita kali kuda skak, pengorbanan menteri. Hitam hanya mempunyai 2 pilihan. Bisa pion kali menteri, bisa juga raja kali menteri.
Jika pion kali menteri, kita cukup menggerakkan kuda ke D5, skakmat. Langkah terbaiknya raja kali menteri. Kita kuda ke D5 skak. Raja tidak dapat kali kuda karena ada gajah. Tidak dapat kali gajah karena ada kuda. Tidak dapat ke E7 karena ada kuda. Tidak dapat ke E6 karena ada gajah. Raja hanya dapat geser ke E5. Kuda ke F7 skak. Raja kali pion. Kuda ke C3 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita kuda ke F3, di sini kita membalas dengan kuda ke C6 melindungi pion. Kita gerakan kuda ke C3. Dan hitam gajah ke B4 mengancam kuda. Lalu kita gajah ke C4. Hitam kuda ke F6 membuka jalan raja untuk rokade pendek sekaligus mengancam pion. Lalu kita rokade pendek mengaktifkan serangan benteng agar kita dapat menekan hitam nantinya jika hitam menginginkan pion E4. Lihat, kuda pada C3 ini adalah satu-satunya pelindung pion. Jadi, buat hitam yang menginginkan pion E4, gajahnya akan kali kuda, pion kali gajah, dan kuda kali pion. Benteng kita ini ke E1 mengancam kuda. Kuda ke F6, kuda kali pion. Jadi di sini kita sama-sama dapat pion. Jika diteruskan dengan kuda kali kuda, benteng kita kali kuda skak. Raja geser ke F8. Lalu kita pion ke B3. Gunanya kita memajukan pion ini untuk membuka jalan gajah jika hitam pion ke D6 mengancam benteng. Gajah kita dapat mengunci pion dengan bergerak ke A3. Pion tidak dapat kali benteng karena terkunci gajah. Hitam tidak dapat memajukan pion ke C5 karena gajah kita dapat kali pion. Lihat saja, pion belum dapat kali benteng karena masih open skak terkunci gajah. Pion tidak dapat kali gajah karena menteri kali menteri skak. Raja hanya dapat menutup dengan kuda. Menteri kali kuda skakmat. Jadi kemungkinan hitam akan memajukan pion ke D6, menambah perlindungan pion E5 terlebih dahulu. Lalu kita kuda ke D5, meninggalkan perlindungan pion E4. Jika kuda kali kuda, posisi masih dapat seimbang. Tapi di posisi ini ada dua pergerakan hitam yang memungkinkan kita dapat memenangkan permainan dengan cepat, yaitu kuda kali pion dan gajah ke G4 mengunci kuda. Pertama, jika kuda kali pion, pion kita ke C3 mengancam gajah. Gajah ke C5, pion kita ke D4. Pion kali pion, benteng kita geser ke E1 mengunci pergerakan kuda. Kuda tidak dapat pergi dan hitam pion ke F5 melindungi kuda. Kuda kita bergerak ke G5. Kuda tidak dapat kali kuda karena masih terkunci. Hitam pion kali pion. Kita kuda kali kuda, pion kali kuda, benteng kali pion skak. Jika raja ke D7 akan skakmat dengan menteri ke G4. Jadi raja hanya dapat geser ke F8. Menteri ke F3 skak. Raja geser ke G8. Kuda ke E7 skakmat.
Menteri tidak dapat kali kuda karena skak double dengan gajah. Lalu bagaimana jika tadi kuda tidak kali pion, tapi gajah ke G4? Ya, sama. Pion ke C3 mengancam gajah. Gajah ke C5. Lalu kita pion ke D3. Hitam kuda ke E7. Dengan bergeraknya kuda ke E7 ini, sepintas akan dapat menutup serangan kita. Padahal di posisi seperti ini adalah kesempatan emas buat kita, yaitu kita dapat menggerakkan kuda kali pion, mengancam gajah. Kuda kita ini selain dapat dimakan dengan pion, kuda kita juga membuka serangan gajah pada menteri kita. Apakah hitam akan menggerakkan gajah kali menteri atau pion kali kuda? Atau kuda kali kuda? Jika pion kali kuda, kuda kita kali kuda skak. Pion kali kuda, menteri kali gajah. Jika kuda kali kuda, kuda kita kali gajah. Jika gajah kali menteri, kuda kali kuda skak. Hitam dapat memakan kuda dengan pion atau geser ke G8. Jika hitam menggeserkan rajanya, ini lebih baik. Kuda yang berada di petak E5 bergerak ke D7 skak. Tidak ada petak buat geser. Terpaksa menteri kali kuda. Kuda kali menteri skak. Raja geser, kuda kali gajah. Pion kali kuda, benteng kali gajah. Dan kita unggul perwira. Lalu apa yang terjadi jika waktu disekak dengan kuda tadi? Kuda kita ini dimakan dengan pion. Gajah kali pion F7 skak. Raja hanya dapat geser ke F8. Gajah ke H6 skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah hitam kuda ke C6. Di sini kita akan menunjukkan gerakan gajah ke B5. Kuda ke E7, pion ke C3. Lalu hitam pion ke D6 membuka jalan gajah. Kita pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Hitam gajah ke D7 menutup kuncian gajah agar kudanya dapat bergerak. Kita blokade pendek. Hitam kuda ke G6 membuka jalan gajah. Dari posisi inilah kita memulai serangan dengan kuda ke G5 mengancam pion. Jika pion ke H6 mengancam kuda, kuda kita dapat kali pion. Raja kali pion, gajah kita ke C4 skak. Jika gajah menutup, kita dapat memajukan pion mengancam gajah dan kuda. Tapi jika raja geser, menteri kita akan mengancam kuda ke H5. Jika kudanya pergi, jadi di sini hitam akan melindungi kudanya dengan gajah. Gajah kita akan bergerak ke G5 skak. Pion kali gajah, menteri kali pion skak. Raja geser, menteri ke F5 skak. Raja geser, menteri ke E6 skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah hitam membalas dengan pion ke E5, kita akan menunjukkan gerakan kuda ke C3. Setelah kita kuda ke C3, masih banyak pilihan gerakan yang akan dilakukan hitam.
Jika hitam membalas dengan kuda ke C6, di posisi ini kita dapat menggunakan gerakan pion ke F4, menawarkan pion gratis. Pion kali pion. Lalu kita kuda ke F3. Jika hitam pion ke G5 bermaksud menyerang kuda, kita memajukan pion ke A4. Begitu pion maju mengancam kuda, kita dapat menggerakkan kuda ke G5 menyerang pion F7. Jika hitam memajukan pion ke H6 mengancam kuda, kuda kita dapat kali pion F7. Raja kali kuda, gajah kita ke C4 skak. Jika raja geser ke R8, menteri kita kali pion. Jika hitam memajukan pion, membuka gajahnya menyerang menteri dengan tujuan ingin dapat gajah, itu bukan ide yang baik, karena menteri kita akan ke G6 skak. Raja geser ke E7, kuda kali pion skak. Saat ini tidak ada petak untuk raja geser, terpaksa menteri kali kuda, dan hitam kehilangan menterinya dengan gajah. Apalagi kuda mengancam menteri ke E5, itu lebih parah karena menteri ke H5 skak. Raja geser, menteri kali kuda skak mat. Lalu bagaimana jika tadi raja gesernya ke E7? Kuda ke D5 skak. Raja geser ke D6, kita majukan pion ke D4. Dan seterusnya, dipastikan kita yang akan memenangkan permainan. Misalkan gajah ke G7, kita gajah ke F4 skak. Raja geser, menteri kali pion skak. Raja geser, menteri ke H5 skak. Dan raja hanya tinggal punya satu langkah dan skak mat dengan menteri. Kita lihat di papan catur yang berbeda, yaitu setelah hitam membalas dengan pion ke D5, kita akan menggunakan gerakan pion ke F4, menggratiskan pion. Di sini ada banyak langkah hitam yang dapat membuat putih menang cepat. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian agar nanti jika kalian di posisi hitam tidak melakukan langkah-langkah seperti yang ada di video ini. Dan jika kalian di posisi putih, kalian dapat menggunakan trik ini. Setelah kita memajukan pion ke F4, di sini ada dua versi, yaitu hitam bisa menolak tawaran gambit kita dan hitam bisa menerima gambit kita ini. Jadi, di sini kita akan membuat pembahasan dengan mengibaratkan kita ini menghadapi 4 orang yang jawabannya berbeda-beda saat kita menggunakan King's Gambit ini. Sebut saja ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Si A menjawab dengan kuda ke C6. Si B menjawab dengan pion ke D6. Si C menjawab dengan pion ke D5. Si D menjawab dengan pion kali pion. Semuanya kita balas dengan kuda ke F3. Si A kita balas dengan kuda ke F3. Si B kita balas dengan kuda ke F3. Si C kita balas dengan kuda ke F3. Si D kita balas dengan kuda ke F3. Setelah kita kuda ke F3, kita akan selesaikan satu persatu. Pertama, kita lihat balasan si A. Setelah kita kuda ke F3,
Hitam terkadang menambah perlindungan pion dengan pion ke D6 sekaligus membuka jalan gajah yang berniat menyerang kuda kita nantinya. Terkadang juga ada yang menggerakkan kuda ke F6 mengancam pion. Dan bisa juga ada yang pion kali pion. Pertama, jika hitam pion ke D6, kita gerakan gajah ke C4 menyerang pion F7. Pada posisi ini ada yang langsung gajah ke G4 mengunci kuda. Ada juga yang menggerakkan kuda ke H6 melindungi pion F7. Jika gajah ke G4, kita gerakan kuda ke C3. Dan pada posisi ini ada juga yang berkomentar, dibahas juga dong jika hitam tidak pion kali pion, karena sepertinya kuda ke D4 lebih baik buat hitam. Ini komentar yang sangat bagus. Oke, kita bahas dulu jika hitam kuda ke D4. Jika benar hitam kuda ke D4, kita lepaskan saja kuda kali pion E5 menyerang pion F7 dan gajah. Langkah terbaik hitam itu pion kali kuda. Setelah kita menteri kali gajah, hitam dapat kuda kali pion C2 sekak benteng. Lalu bagaimana jika gajah kali menteri? Jika gajah kali menteri, ini sangat fatal buat hitam. Gajah kali pion F7 sekak. Raja tidak dapat kali gajah karena ada kuda. Di sini raja hanya dapat geser ke E7 dan kuda kita ke D5 skakmat. Lalu bagaimana jika tadi hitam pion kali pion? Jika hitam pion kali pion, untuk dapat kita membuat gerakan seperti tadi, kita dapat mengatur tempo dengan memajukan pion ke D3. Sekaligus gajah kita dapat menyerang pion. Jika tadi kuda ke E5, kita dapat memakannya dengan kuda. Dan akan terjadi seperti di awal tadi. Jika gajah kali menteri, gajah kali F7 skak. Raja geser kuda ke D5 skakmat. Oke, kita lihat lagi ke belakang. Pada posisi ini ada juga pemain hitam yang menggerakkan kuda ke H6. Kita blokade pendek. Dan di posisi ini sering kita menjumpai gerakan hitam mengunci kuda dengan gajah ke G4. Kita kuda ke C3. Hitam yang bertujuan menambah serangan terhadap kuda akan melakukan pion kali pion terlebih dahulu agar nantinya kudanya dapat duduk di petak E5 untuk menekan kuda kita yang saat ini tidak bisa bergerak karena terkunci gajah. Lalu kita pion ke D4 menutup pergerakan kuda sekaligus membuka serangan gajah terhadap pion F4. Buat hitam yang ingin melindungi pion F4 akan menggerakkan menterinya ke F6. Kita gerakan kuda ke D5 mengancam menteri sekaligus mengancam sekak benteng pada pion C7. Tentu menteri akan ke D8 melindungi pion C7. Lalu kita gajah kali pion. Dan pada posisi ini, pergerakan hitam yang mana yang membuat kita dapat menang dengan cepat? Di posisi ini, yang dapat membuat kita menang cepat adalah pergerakan kuda ke D7 mengancam kuda. Ini sangat tidak baik. Langkah hitam seperti ini bisa terjadi jika hitam
merasa terganggu dengan keberadaan kuda kita yang di petak D5. Setelah kuda ke D7, gajah kita dapat kali kuda. Kuda D7 kali kuda D5 itu lebih baik buat hitam. Tapi jika pion kali gajah, secara otomatis petak F6 jadi tidak terlindungi. Kuda ke F6 skakmat. Kita lihat lagi ke belakang. Setelah kita kuda ke F3, hitam tidak pion ke D6, tapi menggerakkan kuda ke F6 mengancam pion. Kita pion kali pion. Jika kuda kali pion, pion kita ke D3 mengancam kuda. Kuda ke C5, kita kejar dengan pion ke D4 mengancam kuda. Kuda tidak dapat ke E6 karena pion kita dapat mengancam dua kuda sekaligus nantinya. Kuda tidak dapat balik lagi ke E4 karena bisa hilang diancam gajah. Dan kuda akan menyelamatkan dirinya ke A6. Kita gerakan gajah ke C4. Di posisi ini, jika hitam gajah ke E7, itu lebih baik karena dapat mengontrol petak G5 sekaligus dapat rokade pendek nantinya. Tapi jika hitam berpikir ingin melakukan skak gajah atau melindungi pion F7, menterinya akan bergerak ke E7. Gerakan itu terlalu nampak serangannya dan tidak cukup berbahaya. Kita dapat mengatasinya dengan rokade pendek. Jika hitam pion ke H6, kita gerakan kuda ke C3. Fungsi dari kuda C3 ini sangat berbahaya. Lihat, kuda kita ini dapat menyerang petak F6. Jadi, jika kalian di posisi hitam, saat menghadapi posisi seperti ini, jangan menghilangkan perlindungan petak F6. Contohnya di sini, hitam menggerakkan pion ke G5, bertujuan menyerang kuda. Ini adalah langkah hitam yang dapat membuat putih menang dengan cepat. Kita gerakan kuda ke D5, mengancam menteri. Sekaligus ada ancaman skak benteng pada petak C7. Menteri akan menghindari ancaman kuda dengan bergerak ke D8, melindungi pion C7. Kuda ke F6 skak. Raja hanya dapat geser ke E7. Di sini kita gerakan kuda kali pion, membuka jalan menteri agar dapat bergerak ke H5. Hitam akan pion kali kuda karena kuda mengancam pion F7. Lalu kita gerakan menteri ke H5, memberikan menteri gratis pada benteng sekaligus mengancam skakmat pada pion F7. Setelah benteng kali menteri, maka kuda ke G8 skak. Raja hanya dapat geser ke E8. Gajah kali pion F7 skakmat. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu pada posisi setelah kita kuda ke F3. Di sini hitam pion kali pion, dan di sini kita dapat menggerakkan kuda ke C3. Jika hitam pion ke G5 bertujuan akan menyerang kuda, kita majukan pion ke H4. Jika hitam memajukan pion mengancam kuda, kuda kita dapat ke G5. Untuk apa kuda ke G5? Yaitu untuk menyerang pion lemah F7 langganan kita. Jadi
Jika hitam mencoba mengusir kuda dengan pion ke H6, kuda kita kali pion F7 mengancam menteri dan benteng. Raja kali kuda, gajah ke C4 skak. Jika raja gesernya ke E8, menteri kali pion. Buat hitam yang punya harapan akan dapat gajah di langkah berikutnya, akan memajukan pion ke D5, membuka gajahnya, menyerang menteri, sekaligus pion mengancam gajah. Menteri ke G6 skak. Raja geser ke E7, kuda kali pion D5 skak. Raja tidak dapat geser, dan terpaksa hitam mengorbankan menterinya kali kuda. Dan kita gajah kali menteri. Lalu bagaimana jika setelah kita menteri kali pion, di sini hitam tidak memajukan pion mengancam menteri dengan gajah, tapi menggerakkan kuda ke E5 mengancam menteri. Kita gerakan menteri ke H5 skak. Pastinya raja geser ke E7. Kita menteri kali kuda skakmat. Kita lihat lagi sedikit ke belakang. Waktu hitam disekak dengan gajah ke C4. Di sini raja tidak ke E8, tapi gesernya ke E7. Kita kuda ke D5 skak. Dan seterusnya kita dipastikan dapat memenangkan permainan. Ibaratnya raja ke depan, kita majukan pion ke D4, lalu hitam gajah ke G7 mengancam pion. Gajah ke F4 skak. Raja geser, menteri kali pion skak. Raja geser, menteri ke H5 skak. Dan saat ini raja tinggal punya satu langkah terakhir, yaitu ke E6. Menteri ke F5 skakmat. Itulah sebagian contoh cara menang cepat jika hitam membalas dengan kuda ke C6 saat pembukaan King's Gambit. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu kita akan menunjukkan cara menang cepat mengalahkan jawaban si B, yaitu jawaban si B yang menjawab dengan pion ke D6 membuka serangan gajahnya sekaligus melindungi pion. Dan di sini kita sudah membalasnya dengan kuda ke F3. Setelah kita kuda ke F3, di sini hitam bisa kuda ke F6. Bisa juga gajah ke G4 mengunci kuda. Jika hitam menggerakkan kuda ke F6 mengancam pion, kita dapat menjebak hitam dengan membiarkan pion kita dimakan kuda. Di sini kita dapat mengalahkan hitam dengan cepat menggunakan gerakan gajah ke C4 menyerang pion F7 langganan kita. Jika hitam kuda kali pion, kita gerakan kuda ke C3 mengancam kuda. Jika hitam sudah merasa untung pion, kudanya akan kali kuda. Kita D kali kuda. Dan jika hitam menggerakkan gajahnya ke G4 mengunci kuda, kita dapat mengorbankan gajah kali pion skak. Jika raja kali gajah, kita gerakan kuda kali pion skak. Pion tidak dapat kali kuda karena menterinya bisa hilang dimakan menteri kita. Jadi kemungkinan hitam akan menggeserkan rajanya ke E7. Dan kita menteri kali gajah. Hitam pastinya pion kali kuda. Kita pion kali pion, membuka serangan gajah ke petak G5.
Untuk hitam dapat melindungi petak G5, pionnya harus maju ke H6. Ya, tetap kita gerakan gajah ke G5 skak, sekaligus membuka serangan benteng. Pion kali gajah, benteng kita ke D1 mengancam menteri. Setelah hitam menggeserkan menterinya ke E8, kita menteri kali pion skak. Jika raja geser ke F7, kita rokade pendek dan skak dengan benteng. Jika raja geser ke G8, benteng kita ke D8 mengancam menteri. Setelah menteri kabur, benteng kali gajah skak. Raja geser, benteng kali benteng skakmat. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu di sini hitam tidak menggerakkan kuda ke F6, tapi gajah ke G4 terlebih dahulu. Kita gajah ke C4. Jika kuda ke F6, kita pion kali pion. Jika kuda kali pion, kita kuda ke C3. Kuda kali kuda, pion D kali kuda. Gajah kali kuda, menteri kali gajah mengancam skakmat di petak F7, sekaligus mengancam pion B7. Jika menteri ke E7 melindungi pion F7, kita menteri kali pion B7. Menteri kali pion skak. Kita geserkan raja ke D1, dan seterusnya. Bisa dipastikan kita yang akan memenangkan permainan karena kita sudah unggul posisi. Sekarang kita lihat jawaban si C yang menjawab dengan pion ke D5. Setelah kita kuda ke F3, di sini si C pion kali pion mengancam kuda. Kita gerakan kuda kali E5 menyerang pion F7. Langkah hitam yang membuat kita punya kesempatan menang cepat itu ada yang gajah ke D6 mengancam kuda, ada yang pion ke F6 mengancam kuda. Pertama, jika gajah ke D6, kita gerakan pion ke D4, menambah perlindungan kuda dan memancing hitam agar melakukan N pasan, sekaligus mengembangkan serangan gajah gelap kita nantinya. Kemungkinan besar di sini hitam akan melakukan N pasan. Buat pecatur pemula yang belum tahu N pasan, pasti nanya, apa itu N pasan? N pasan adalah istilah catur khusus untuk mencegah pergerakan pion 2 kotak secara langsung. Buat pemain yang punya kesempatan melakukan N pasan, bisa saja tidak melakukannya. Lalu bagaimana pergerakan N pasan itu? Lihat, di sini pion hitam sudah berada di kotak kelima. Lalu pion kita melangkah 2 kotak di sampingnya. Di sini pion yang telah duduk di kotak kelima dapat mencegah pion tersebut dengan melakukan pion kali pion secara silang. Ini disebutnya N pasan. Jika benar hitam melakukan N pasan, kita gajah kali pion. Dan di sini hitam biasanya akan menggerakkan kudanya ke F6, membuka jalan raja rokade pendek. Lalu kita gerakan kuda ke C3, mengontrol petak D5. Setelah hitam rokade pendek, kita juga rokade pendek. Setelah kita rokade pendek, hitam itu
bisa saja melakukan sekak dengan gajah, dan kita pasti menggeserkan raja terlebih dahulu. Tapi buat hitam yang merasa terganggu dengan keberadaan kuda kita yang duduk di petak E5 ini, gajahnya akan kali kuda. Lalu kita pion kali gajah, mengancam kuda. Dan pastinya hitam akan mengambil pion kita yang sedang mengancam kuda dengan menggerakkan menteri ke D4 skak. Setelah raja kita geser, hitam menteri kali pion. Lihat, di posisi ini gajah kita sudah siap menyerang petak H7. Tapi saat ini kita belum dapat menyerangnya, karena petak H5 yang harus diduduki menteri masih terkontrol kuda dan menteri. Cara mengakalinya agar menteri kita dapat duduk di petak H5, kita gerakan gajah ke F4 mengancam menteri untuk memakan pion C7 nantinya. Dan menteri akan menghindari ancaman gajah untuk melindungi pion C7, misalkan ke C5. Menteri hitam ini selain melindungi pion, keberadaannya masih mengontrol petak H5, sekaligus sangat menekan raja kita untuk dapat geser. Di sini kita dapat mengakalinya dengan pengorbanan gajah kali pion C7. Ini bukan pengorbanan yang sebenarnya, karena bisa saja hitam ini mengabaikan gajah kita. Tapi jika upaya kita ini berhasil, menteri akan kali gajah, dan kita saat ini kehilangan gajah. Tenang saja, karena kita juga akan dapat kuda dengan benteng kali kuda. Ini adalah upaya kita untuk menghilangkan perlindungan pada petak H5. Jika pion kali benteng, kita dapat leluasa menyerang hitam dengan menggerakkan menteri ke H5, mengancam skakmat di petak H7. Kemungkinan di sini hitam akan menyelamatkan pion H7 dengan memajukan pion menutup serangan gajah kita. Secara otomatis petak G5 jadi tidak terlindungi. Menteri kita dapat bergerak ke G5 skak. Raja hanya dapat geser ke H8. Menteri ke F6 skak. Raja ke G8. Kita susul dengan gerakan kuda ke D5 mengancam menteri. Dan kuda ini ada ancaman skak di petak E7. Benteng tidak dapat melindungi ke E8 karena menterinya akan hilang dengan kuda. Kemenangan kita saat ini, kita akan dapat menteri, karena di posisi ini tidak ada langkah lain untuk hitam dapat menyelamatkan rajanya selain dengan terpaksa hitam harus kehilangan menterinya. Misalkan hitam menggeserkan menterinya ke D8 dengan harapan kita akan mengadukan menteri. Tetap saja kuda kita ke E7 skak. Raja tidak dapat bergerak karena semua petak untuk geser raja sudah dikuasai menteri. Jadi tidak ada pilihan lain buat hitam, terpaksa menteri kali kuda dan menteri kali menteri. Kita sudah dapat menteri dan posisi yang sangat menekan hitam. Bisa dipastikan kita akan memenangkan permainan. Kita lihat lagi ke belakang, yaitu
Setelah kita kuda ke E5, hitam memajukan pion mengancam kuda. Ya, kita menteri ke H5, skak. Langkah terbaik hitam menutupnya dengan pion. Kuda kali pion mengancam benteng. Pion kali kuda. Menteri kali benteng. Dan kita bisa dipastikan menang, karena selain kita dapat benteng, posisi kita sangat menekan hitam. Sekarang kita kembali lagi ke belakang, yaitu membahas jawaban si D. Yang saat kita mengajukan gambit, si D menerima gambit kita, yaitu pion kali pion. Dan tadi kita sudah melangkahkan kuda ke F3. Sepertinya ini terlalu terang ya. Kita ganti dulu papan caturnya. Ya, oke. Di sini kita dapat menang dengan cepat jika hitam pion ke G5 yang berniat akan menyerang kuda nantinya. Lalu kita gajah ke C4. Langganan kita menyerang pion F7. Jika hitam benar memajukan pion mengancam kuda, di sini kita dapat mengabaikan ancaman pion tersebut. Kita lakukan rokade pendek saja. Hitam pion kali kuda. Kita menteri kali pion mengancam pion. Jika menteri ke F6 bertujuan untuk sekak gajah pada petak D4, kita majukan pion mengancam menteri. Menteri kali pion. Kita gajah kali pion F7, skak. Raja kali gajah. Lalu kita majukan pion ke D4. Menteri kali pion, skak. Gajah kita menutup skak. Pion tidak dapat kali gajah karena open skak terkunci menteri. Setelah ini masih banyak pilihan buat hitam menyelamatkan menterinya. Tapi bisa dipastikan hitam tetap akan kalah karena posisi kita yang sangat menekan hitam. Silahkan kalian pelajari dengan gerakan-gerakan kalian jika kalian di posisi hitam. Jika sudah ketemu, silahkan komentarkan untuk kita bahas di part berikutnya. Di sini saya merekomendasikan channel YouTube gadis ini. Hai, jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih. Dia gadis pecatur hebat yang hafal posisi-posisi mematikan di awal permainan. Silahkan kalian subscribe channelnya Agar dia bersemangat untuk membagikan ilmu caturnya. Channelnya bisa kalian kunjungi di deskripsi video ini. Channelnya belum dapat dicari di pencarian dikarenakan subscribernya masih sedikit dan videonya belum banyak yang nonton. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.